PDI Perjuangan adalah partai yang menguasai DPRD DKI Jakarta. Dengan kekuatan 28 kursi, PDI Perjuangan sebenarnya bisa melenggang sendiri untuk mengusung pasangan calon pilihannya berlaga di Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Mari kita simak kekuatan parpol di Jakarta berikut ini. Ini kalau kita lihat kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta, PDI Perjuangan 28, Gerindra 15, P3 10, PKS 11 kursi, Golkar 9 kursi, Demokrat 10, Hanura demikian juga 10, ada PKB 6 kursi, di bawahnya ada Nasdem dengan 5 kursi dan juga PAN dengan 2 kursi. Partai dengan kekuatan paling besar tidak perlu bergabung dengan siapapun, bisa mengusung calon sendiri. Masa iya tidak punya calon, begitu ya Pak Andreas? Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan nah, begitu. Bagaimana? Yang pasti ya PDI Perjuangan melihat partai itu bukan hanya sekedar menjadikan orang gubernur, gitu. Tapi partai itu juga sebagai tradisi di PDI Perjuangan, partai sebagai alat perjuangan. Oke. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, Bung Karno mengatakan bagaimana mengumpulkan kekuatan, samen bundling van alle krachten, bagaimana partai sebagai alat alat perjuangan menuju kemerdekaan pada perjuangan politik. Okay. Nah, sehingga partai itu bukan sekedar hanya kendaraan untuk meraih kekuasaan, bukan itu. Nah, di sini dalam konteks ini, tentu ketika PDI Perjuangan mengusung, tentu dia lihat orang yang harus sejalan dengan alat perjuangan tadi gitu. Partai sebagai alat perjuangan. Bukan hanya sekedar taruh orang di situ gitu. Kalau tadi Ini konstruksi yang berbeda dari cara berpikir tentang kepartean gitu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam kaitan dengan Pak Ahok ini. Pak Ahok ini memang terus terang seharusnya Pak Ahok ini menarik dari segi fenomena sosial politik menarik gitu. Dia muncul sebagai namanya juga disebut-sebut dia muncul sebagai sebagai suatu fenomenologi politik, sosial politik. Dia banyak melakukan dekonstruksi. Kalau dalam teori dekonstruksi dia merompak banyak hal. Dia menihilkan banyak hal gitu, termasuk birokrasi memperbaiki dengan melakukan dekonstruksi. Nah, tapi ketika dia masuk ke dalam proses pilkada ini, dia berhadapan dengan sistem di pilkada, terutama di PDI Perjuangan. Kita sedang membangun suatu sistem yang sudah tertata dengan ya proses pelembagaan politik tadi gitu. Di sini muncul resistensi. You bisa ini melakukan situ, belum tentu bisa di sini gitu. Nah, sehingga kemudian dia kebingungan. Saya lihat di sini justru Pak Ahok gimana? You bisa dia bisa mendekonstruksi apa yang selama dia lakukan, tapi dia tidak bisa mendekonstruksi tatanan yang sedang dibangun di PDI Perjuangan gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi dia mau, saya bikin deadline untuk PDI Perjuangan. Untuk kapan? Saya kasih waktu PDI Perjuangan 1 minggu untuk memutuskan. Itu tidak bisa dilakukan. Karena kita juga sedang membangun suatu pelembagaan politik di dalam proses rekrutmen politik ini gitu. Maksudnya cara pendekatannya kepada partai agak tidak bisa diterima, begitukah? Bukan, dia berbenturan dengan sistem yang sedang dibangun gitu. Nggak bisa partai PDI Perjuangan disebutkan, deadline-nya mesti bulan April misalnya, atau nah di sini bedanya. Artinya kita tidak melihat bahwa jangan sampai kemudian hanya karena seseorang ini merubah sistem yang kita bangun untuk seluruh Indonesia gitu. Nah, di sini dua hal yang berbeda gitu. Artinya ya PDI Perjuangan coba untuk membangun pelembagaan di dalam rekrutmen politik gitu. Jangan pula kemudian didikte dan kemudian mengubah kemudian merubah semua dan merusak sistem yang kita bangun gitu. Itu yang terjadi. Iya, itu kan problem komunikasi relasionalnya ya. Dan memang tidak akan ketemu kalau perspektifnya di situ. Maksud saya PDI Perjuangan memang membangun sebuah proses pelembagaan politik yang kemudian Pak Andreas tadi udah bilang prosesnya cukup panjang di sana. Di satu sisi ada kebutuhan strategis Pak Ahok yang memang dia kan ada satu dilema. Maksud saya antara kemudian maju dari perseorangan atau partai politik, sehingga dalam waktu yang cukup singkat ini dia harus bisa memastikan kemana nih bandul politik PDI Perjuangan, kan gitu kan. Sebenarnya kalau dibaca dari perspektif komunikasi politik, ini yang disebut dengan proses memberi stimulasi. Reaksi partai seperti apa, reaksi publik seperti apa. Dan menurut saya sekarang kan udah kelihatan nih responnya. Ini yang paling baik bagi Pak Ahok sekarang mulai dari jalur perseorangan. Dalam bacaan saya, Kenapa? Karena ya itu tadi proses yang kemudian sekarang dibangun di PDI Perjuangan kan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Itu bisa mengubah kultur di PDI Perjuangan, maksud saya begitu.
Pak Ahok butuh kepastian, sementara partai butuh proses. Dan ini tidak mudah. PDIP Perjuangan juga punya best alternative to negotiated agreement-nya itu yang tidak mudah. Kemudian nggak segampang itu. Kalau di Nasdem, kalau di PDI Perjuangan seperti itu, memang jalurnya memang seperti itu, prosesnya seperti itu. Di Nasdem, kenapa bisa begitu cepat? Ya kita memang ya termasuk partai yang simpel ya. Jadi kita partai baru, kemudian kita semua melakukan kalkulasinya juga secara terukur. Kita juga mengikuti dinamika-dinamika kondisi masyarakat yang ada, tidak kaku dengan hal-hal yang akhirnya menyandera diri kita sendiri. Ya itulah yang akhirnya membuat kita cepat dalam hal mengambil keputusan-keputusan tertentu yang tentu juga berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang juga tepat. Tapi kita bisa menghargai dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas mengenai sikap dari partai PDI Perjuangan gitu ya, yang memang sebagai partai yang sudah lama besar membangun kelembagaan yang juga berdarah-darah lah kalau kita bisa lihat dari sejarahnya, ya kita bisa paham lah kenapa kemudian posisi yang sekarang seperti ini. Tapi di sisi lain juga kita juga bisa memahami bagaimana posisi Ahok yang dia juga dikejar waktu, akhirnya mengambil jalan yang seperti ini. Jadi dua-duanya punya kepentingan yang mau nggak mau harus kita pertemukan. Bagi Partai Nasdem tentu kita sangat welcome ya apabila sangat bahagia juga apabila PDI Perjuangan pun bisa ikut dalam gerbong Ahok dengan kondisi apapun, mau dia independen atau akhirnya memilih jalur partai. Tapi yang jelas, ayo kita bisa bersama-sama memenangkan Ahok. Cuma PDI Perjuangan mau mengusung bukan mendukung begitu ya Mas. Ya kita kan belum lama juga masih ingat bagaimana Pak Jokowi sendiri sampai saat terakhir kan nyaris tidak menjadi calon presiden gitu ya, injury time, karena di dalam PDIP sendiri mungkin karena proses itu dan ada berbagai pendapat, prosesnya lama, dan itu menurut saya sih, saya termasuk yang sampai sekarang yakin seandainya PDIP pada saat itu lebih cepat memutuskan, mungkin perolehan suaranya jauh lebih tinggi ketimbang sekarang. Tapi itu kan spekulasi ya. Dan di hari pertama pemungutan suara, Nasdem langsung menyatakan dukungannya tanpa syarat juga ke Jokowi untuk memenuhi syarat itu. Jadi ini katanya partai baru bergerak lebih cepat. Memang partai baru harus begitu. Dia kan harus kalau nggak susah ya. Ini kan seperti perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Perusahaan besar kan birokrasinya udah seperti apa? Perusahaan kecil masih lincah dia bergerak. Menjalankan gajah dengan menjalankan. Ya, pasti beda. Dan tapi juga saya melihat begini, terutama karena partai besar kan mungkin ada urusan-urusan utang budi kaum pejuang yang di pengurus di zaman sulit, mereka kan harus dihargai gitu ya, tidak bisa pertimbangannya melalui ukuran-ukuran rasional aja gitu, karena itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang. Putusan yang bukan lambat ya, yang hati-hati juga belum tentu jelek, bukan? Belum jelek. Tapi begini, tapi kalau buat saya sih kalau matematiknya ya, tapi walaupun politik nggak bisa dikait matematiknya tuh itu kan dengan maju independen, apa mungkin itu lawannya Ahok bisa cuma punya satu calon? Padahal yang bisa ngalahin Ahok tuh kalau satu calon mungkin masih ada kan. Kalau lebih dari satu berat suara ya, terbagi. Dan satu pun belum tentu. Kalau kita lihat di Kutai Kartanegara, dengan rame-rame pun masih 90% hampir yang. Kita coba hitung matematikanya nanti ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.